Assalamualaikum Sobat Remaja, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai remaja dan konformitasnya. Seperti apa itu? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Assalamualaikum Sobat Remaja, sebagaimana telah disebutkan tadi, kali ini kita akan membahas mengenai remaja dan konformitas. Nah, sebelum kita membahas mengenai konformitas itu apa, kita membahas mengenai masa remaja dulu. Masa remaja itu apa sih? Masa remaja itu adalah masa transisi atau perubahan pada individu, di mana masa tersebut bertumpang tindih pada fase anak dan dewasa. Fase yang menempatkan seorang individu di mana ia sudah bukan kanak-kanak lagi, tapi dewasa pun belum. Sebagaimana menurut Zakia Derajat, remaja adalah masa peralihan di antara kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak dalam bentuk badan, cara berpikir, ataupun bertindak, tapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini seringkali menempatkan remaja dalam posisi yang berat, karena ketika mereka bertindak seperti anak-anak, mereka akan diolok-olok seperti anak kecil atau kekanak-kanakan. Tapi ketika mereka bertindak atau berpikir atau berperilaku seperti orang dewasa atau mencoba dewasa, maka akan diolok-olok atau diejek seperti sok tua atau semacamnya. Dalam pergaulan remaja seringkali mereka, para remaja, membentuk kelompok pergaulannya yang sebaya atau disebut peer group atau ngegeng, kumpul-kumpul, dan sebagainya. Banyaklah ya istilah-istilah seperti itu. Dikaitkan dengan peer group, remaja memiliki kecenderungan mengidentifikasi diri pada peer group atau kelompok yang dianggap seide, senasib, baik untuk hal yang positif ataupun negatif. Pengaruh atau tekanan ini dapat menjadi sangat besar sehingga dapat membuat remaja dalam kelompok itu akhirnya terbawa arus atau terpengaruh, baik itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh buruk. Nah, sikap terpengaruh inilah yang disebut sebagai konformitas. Gampangnya sih ngikut. Nah, kalau misalnya dalam kelompok, kadang-kala ada orang yang di dalam kelompok itu atau anggota kelompok itu yang lebih dianggap atau dituakan atau didengar pendapatnya, seringkali dialah yang paling berpengaruh. Seperti misalnya untuk pengaruh negatif dulu ya, misalnya dia merokok, mencontek, dan sebagainya. Misalnya dalam kelompok itu ada yang minta tolong kasih tahu dong, mencontek lah ya dalam hal ulangan. Anak yang baik itu misalnya tidak mau ngasih contekan tapi nggak enak sama kelompoknya, takut dijauhi. Kemudian misalnya untuk kasus yang lain, untuk merokok, anak yang baik ini tadinya tidak merokok, kemudian karena kelompoknya atau geng yang merokok, akhirnya dia ikutan merokok. Anak yang tadinya nurut di dalam kelompok itu karena salah pergaulan akhirnya jadi suka membangkang pada orang tuanya. Awalnya karena perasaan senasib, tapi ternyata untuk kedepannya justru lebih memberikan pengaruh yang buruk. Ini untuk yang negatif. Apakah berkelompok atau peer group atau ngegeng itu selalu buruk? Enggak juga, karena bisa juga berpengaruh positif. Contoh kalau misalnya mereka kumpul-kumpul atau berkelompok dalam hobi yang sama, olahraga misalnya, akhirnya mereka bisa mengembangkan potensinya sehingga mereka jadi lebih baik. Itu untuk olahraga contohnya. Kemudian untuk pendidikan, misalnya mereka bikin karya ilmiah remaja atau kelompok ilmiah remaja, akhirnya pikirannya jadi tersalurkan. Banyak lah ya, jadi tidak hanya pengaruh negatif saja, tapi juga pengaruh positif. Untuk itulah jangan sampai para remaja, sahabat remaja semua,
salah pergaulan. Kalau misalnya ketemu teman-temannya buruk gimana? Ya sudah, tinggalin aja. Dibilang nggak solidar ya udah nggak apa-apa, yang penting untuk kebaikan kita, untuk kebaikan teman-teman semua. Kalau misalnya pengaruhnya baik, lanjutkan saja. Tapi kalau pengaruhnya buruk, untuk apa diterusin? Ya kan? Setuju dong? Oke. Konformitas sendiri adalah bentuk perilaku atau bentuk perubahan perilaku atau kepercayaan sebagai hasil dari tekanan kelompok. Seperti saya bilang tadi, perilaku konformitas itu ngikut tekanan kelompok. Yang tadinya baik bisa jadi buruk, yang tadinya baik bisa jadi buruk. Itu contoh yang pertama. Bisa juga yang tadinya baik malah lebih baik lagi, karena kelompoknya atau teman-temannya itu adalah anak-anak baik. Seperti itu. Nah, untuk itulah di sini peran orang tua dan guru sangat terasa agar anak atau anak didik tidak sampai salah langkah. Dan juga tentunya bagi para remaja sebagai pelakunya, pikir baik-baik sebelum memilih teman yang mau ditemani. Jangan sampai kalian salah langkah. Oke? Setuju ya? Jaga diri kalian baik-baik, jangan sampai salah langkah. Dan untuk para orang tua serta guru, tolong pantau anak didiknya dan anak-anaknya supaya jangan sampai salah langkah. Mungkin sekian dari saya, Gunawan Wibisono dari Rumah Belajar Hekto, undur diri. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.